Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala mabadu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Alwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah berita ya. Berita ini saya tidak tahu apakah benar ataukah salah, saudara ya. Kemarin saya itu tidak sengaja, saudara. Pertamanya itu melihat postingan dari Bang Zaini ya, terkait katanya di rumah Habib Rizik itu pernah ada majalah dan VCD porno katanya, saudara. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, kita lihat saudara ya, ini dia beritanya. Di sini dari santrinews.com ya. Jadi ini adalah media santri, saudara. Kita baca bersama-sama ya. Astagfirullah. Di rumah Habib Rizik ditemukan majalah dan VCD porno. Uswatun H ya. Rabu 9 September 2015, saudara. Jam 8.48. Jadi ini diunggah ya di media ini jam 8.48 pada 9 September 2015, saudara. Ketua Umum FPI Habib Rizik Syihab ya, ini fotonya ya. Lagi megangin kepala, pusing gitu ya. Jakarta, ada yang mengejutkan dari persidangan Ketua Umum Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 7 September. Salah seorang penyidik yang memberi kesaksian menjelaskan bahwa di rumah Habib Rizik telah ditemukan majalah porno dan foto bugil putri Indonesia. Apakah itu barang-barang koleksi pribadi? Habib Rizik disidang dengan saksi dalam kasus penyerangan di Monas 1 Juni beberapa waktu lalu. Penyidik kepolisian bernama Haji Sumaryono itu mengungkapkan dalam kesaksiannya bahwa dari rumah Habib Rizik berhasil disita sejumlah VCD dan majalah porno. Menariknya, dalam penggeledahan itu polisi juga menemukan foto bugil putri Indonesia saat mengikuti kontes Ratu Dunia. Menurut Sumaryono, penggeledahan itu selain di rumah Rizik juga dilakukan di markas FPI. VCD dan majalah porno yang disita ini kemudian diajukan sebagai barang bukti. Rizik pun langsung melayangkan keberatan dan melayangkan protes keras atas diajukannya majalah Playboy dan beberapa majalah porno tersebut. Menurut Rizik, barang-barang yang disita dari rumahnya dan markas FPI merupakan bukti ilegal. Barang-barang saya atau organisasi yang saya pimpin tidak disertai dengan surat izin penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya menolak barang bukti itu karena ilegal. Saya tidak mau barang-barang ilegal dijadikan bukti dalam sidang saya, kata Rizik. Alasan kedua, protes Rizik. Dirinya merasa dijadikannya majalah-majalah porno serta foto bugil sebagai barang bukti itu akan mengganggu nama baiknya. Majalah Playboy dan beberapa majalah porno tidak ada kaitannya dengan insiden Monas. Ini berkaitan dengan nama baik saya, jadi saya perlu menjelaskan FPI selama ini melakukan perang terhadap pornografi dan aksi yang kami kumpulkan untuk kami laporkan ke polisi, ujar Rizik. Rizik juga menambahkan, jangan buat opini seolah-olah saya mengumpulkan majalah porno atau foto bugil putri Indonesia waktu ikut Miss Universe. Itu semua kami gunakan untuk melapor ke polisi. Itu merusak moral, kata Rizik dengan nada suara tinggi. Saat sidang di Jeddah sholat zuhur, Rizik kembali menegaskan bahwa majalah Playboy tersebut merupakan arsip organisasi FPI saat melayangkan gugatan terhadap majalah Playboy ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain majalah, 6 VCD juga dijadikan barang bukti di persidangan. Sedangkan menurut saksi Sumaryono, dari 6 VCD ia sempat menyaksikan 3 VCD yang memutar rekaman insiden Monas dan ceramah Rizik Syihab. Ya. Nah, jadi itu saudara. Kalau seandainya berita ini benar, saudara ya, ada berita yang katanya Habib Rizik melakukan chat mesum dengan Mbak Firza Hussein gitu ya.
Berarti tidak aneh. Kalau seandainya ini benar-benar terjadi, berarti nggak aneh ya. Untuk kebenaran dan tidaknya kan kita tidak tahu, saudara ya. Bahkan kita juga kemarin sudah pernah menyaksikan, saudara ya, video dari rekaman itu ya kemarin di akun Benteng Nusantara, saudara. Kita kemarin kan melihat sendiri ya rekaman tersebut, seperti apa bunyinya dan seperti apa isinya gitu ya. Itu suara Mbak Firza Hussein langsung, saudara ya, yang direkam sama Kak Emma itu ya, terkait insiden chat mesum ya. Ya kalau seandainya berita itu benar, ya apa boleh buat. Tapi kan kita tidak tahu ya kebenarannya itu seperti apa. Di mana-mana, saudara, kalau seandainya maling itu mengaku, penjara akan penuh, saudara. Jadi seperti itu ya. Dan kalau seandainya memang ini benar, saudara, berita itu benar tadi, kita tidak aneh. Kalau apa? Kalau imam besarnya saja seperti ini, saudara, apalagi kabib-kabib yang di bawah komando imam besar. Contohnya seperti si Kabib AJ itu kemarin, ya. Kita tahu Kabib AJ seperti apa. Mbak Jeda Salim menjadi korban. Bahkan banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi korban dari Kabib AJ, saudara. Udah gak aneh berarti kalau kayak gitu, ya. Nauzubillahi min dzalik, semoga keluarga kita dijauhkan dari doktrin-doktrin sampah seperti itu ya, saudara ya. Jangan mau dibodohi dengan orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, padahal dia itu palsu. Dia mengaku sebagai cucu Rasulullah hanya untuk dimuliakan, hanya untuk diberi kedudukan, hanya untuk ya memerintah tapi tidak mau diperintah. Itulah golongan dari orang-orang Ba'alwi. Mereka selalu ingin memerintah, saudara, nggak mau diperintah. Berkali-kali saya ngomong, mereka selalu ingin memerintah, nggak mau diperintah. Mereka selalu ingin dimuliakan. Mereka ingin selalu diberi kedudukan. Jadi seolah-olah, saudara, orang-orang Ba'alwi itu di atas pribumi. Sedangkan mereka aja ke sini itu pendatang, saudara. Pribumi yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia ini, kebanyakan dijadikan budak, dijadikan jongos sama mereka. Ya kan buktinya ada. Masih banyak orang yang membela-bela nasab bodong. Masih banyak orang yang membela nasab palsu. Masih banyak orang yang mencium kaki tuannya itu kan. Jadi seperti itu, saudara. Itu udah gak aneh. Itu ya. Tapi kalau untuk pribumi yang sudah cerdas, ya pasti akan membela pribumi lagi, saudara. Ngapain membela imigran? Kecuali orang-orang yang membela imigran tersebut, saudara, itu masih keturunan pengkhianat bangsa, saudara. Jadi seperti itu. Kalau kita bukan keturunan pengkhianat bangsa, jadi kita tidak akan membela imigran. Kita akan tetap menjaga NKRI, yang membela pribumi daripada membela imigran, saudara. Nggak ada untungnya bagi saya itu. Saya tinggal di Indonesia, ngapain saya bela orang Yaman, saudara? Jadi seperti itu. Orang tua saya ini orang-orang Indonesia. Ngapain saya bela Yaman, saudara? Ngapain saya bela-bela imigran Yaman? Saya dari kecil belajar ngaji sama kiai-kiai yang ada di Nusantara. Bukan belajar ngaji sama Habib, saudara. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kalau berita ini benar, berarti kita tidak aneh kalau seandainya kabib-kabib di bawah komando Habib Rizik melakukan hal seperti imam besarnya, saudara. Jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.